أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hai anak-anak, sahabat cerdas, soleh dan soleha di mana saja berada. Selamat datang kembali di channel Al Teacher. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar materi tentang hidup damai dengan toleransi dengan memfokuskan materi pada kajian Quran Surat Yunus ayat 40-41 tentang menjalin kebersamaan melalui toleransi. Ikut bacaan Quran Surah Yunus ayat 40-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Berikut kajian ilmu tajwid dari Quran Surah Yunus ayat 40-41. Asbabun nuzul, artinya sebab-sebab turunnya ayat. Ayat ini mengingatkan kita sebagai generasi yang baru untuk tetap istiqamah dan konsisten di jalan kebenaran, karena kebenaran pasti menang. Memang tidak mudah meyakini kebenaran, karena membutuhkan proses, dialami dan dirasakan sendiri, meski banyak pula orang lain yang mengalaminya. Akan tetapi, harus kita sadari bersama bahwa tingkatan dalam meyakini kebenaran tergantung kadar ilmunya. Hal yang tidak kalah penting adalah yakinilah kebenaran itu, dan jangan sampai kita menolak kebenaran hanya karena didasarkan pada asumsi, dugaan, apalagi hanya dari rekaan belaka, serta tidak berdasarkan ilmu atau fakta. Desas-desus, rekaan, dugaan, dan kepentingan pribadi menjadi faktor utama timbulnya kegaduhan, perselisihan, dan kebencian di antara kita. Berikut terjemah makna kata. Berikut terjemah makna kosakata. Berikut tafsir Quran Surah Yunus ayat 40-41. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla menjelaskan melalui ayat ke-40 kepada Nabi Muhammad SAW bahwa keadaan orang musyrikin yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang benar-benar mempercayai Al-Quran dengan iktikad yang kuat, dan golongan lagi tidak mempercayainya, serta terus-menerus dalam kekafiran. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak mengazab mereka secara langsung di dunia, seperti apa yang dialami oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Imam Nawawi dalam tafsirnya Maralul Bait
menjelaskan bahwa mereka yang meyakini Al-Quran, ada yang sekedar meyakini kebenarannya, akan tetapi tetap dalam kekafiran, dan ada pula yang kemudian bertaubat. Yang ketiga, di akhir ayat ke-40, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa Dia lebih mengetahui siapa yang berbuat kerusakan di bumi, karena mereka mempersekutukannya, menganiaya diri, dan menentang hukum Allah Azza wa Jalla. Hal demikian bisa terjadi karena fitrah mereka sudah rusak. Merekalah orang-orang yang akan mendapat siksaan yang pedih di akhirat. Yang keempat, dalam ayat ke-41, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa jika mereka tetap mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban melanjutkan tugas-tugas kerasulannya. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penyampai perintah, peringatan, dan janji serta tuntunan ibadah, termasuk pokok-pokok kemaslahatan yang menjadi pedoman hidup di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka apabila mereka tetap mendustakan Al-Quran dan menyekutukan Allah. Dan yang keenam, mereka berlepas diri dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun berlepas diri dari perbuatan mereka. Maksudnya, Allah Azza wa Jalla tidak menjatuhkan hukuman karena kesalahan orang lain. Berikut isi dan kandungan Quran Surah Yunus ayat 40-41. Yang pertama, di antara orang-orang musyrik, ada yang meyakini kebenaran Al-Quran kemudian bertobat. Ada pula yang tetap dalam kemusyrikannya meskipun mereka meyakini kebenarannya. Yang kedua, dalam realitas kehidupan, banyak kita jumpai orang yang menurut pandangan manusia terlihat berbuat baik, namun di dalam hatinya ternyata ria, pamer, dan ingin dipuji oleh manusia. Semua motif ini tentu susah dideteksi karena berada pada wilayah batin. Terkait dengan hal itu, Allah Azza wa Jalla pasti sangat mengetahui siapa orang yang benar-benar tulus dan ikhlas dan yang tidak. Yang ketiga, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, menganiaya diri, dan menentang hukumnya termasuk dalam kategori perbuatan merusak di muka bumi. Allah Azza wa Jalla akan membalas perbuatan mereka dengan siksa yang pedih di akhirat. Yang keempat, kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung peringatan, janji, dan pokok-pokok ajaran yang menjadi pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka, walaupun mereka tetap mendustakan Al-Quran dan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing dan tidak dibebani dosa atau siksa atas kesalahan orang lain. Berikut sikap yang mencerminkan ayat. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan peringatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berusaha melakukan perbaikan dan kemaslahatan serta menjauhi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, tetap bersemangat dan tidak berputus asa dalam berdakwah, karena kita hanyalah pemberi peringatan, bukan pemaksa dan bukan pemberi sanksi atas kekafiran mereka. Yang keempat, tidak menggunakan cara paksa dan ancaman, apalagi kekerasan dalam menjalankan dakwah. Yang kelima, tetap menjaga kesantunan dalam bertutur kata dan bertindak, meskipun orang yang kita ajak menolak ajakan tersebut. Demikian video pembelajaran bagian pertama ini tentang pentingnya toleransi dalam menjalin kebersamaan. Semoga materi video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.